Gen Z didn't just grow up online, tapi mereka tumbuh di dalamnya. Mereka tuh bukannya masuk ke dalam dunia digital, tapi mereka memang sudah ada di dunia digital. Beda sama generasi sebelumnya yang belum ada internet, lalu tiba-tiba ada internet yang ada tahap penyesuaiannya dan transisinya, tapi Gen Z itu tumbuh barengan sama algoritma. Jadi mereka itu bukan masuk ke dalam dunia digital, tapi mereka sudah dilahirkan di sana. Dan ketika mereka itu tumbuh bareng algoritma, dan mereka itu juga ada yang namanya pandemi. Jadi ya banyak banget Gen Z di luar sana yang gue temuin kalau mereka tuh hidup dalam isolasi bubble mereka sendiri. Algoritma sekarang itu udah beda banget. Algoritma itu makin canggih dan makin pinter. Mereka makin tahu apa konten-konten yang lo suka. Jadi algoritma itu cuma menyajikan sesuatu yang sudah quote unquote tuh pre-approved sama yang nontonnya. So, mereka tuh nggak ke-expose tuh sama hal-hal yang mungkin beda, hal-hal yang berlawanan sama pendapat mereka, sama belief mereka, sama value mereka. Dan untuk beberapa orang yang mungkin tidak terlalu aware, mereka tuh jadi akhirnya menjustifikasi konten-konten ini, bikin mereka tambah belief sama apa yang mungkin sebenarnya belum tentu benar buat mereka. Contohnya lu suka sama tempe, dan algoritma itu akan kasih lu tempe terus gitu. Dan akhirnya lu akan menganggap kalau dunia ini hanya ada tempe. Dan ketika one day tiba-tiba ada tahu, lu akan kaget kayak ini nggak normal gitu. Padahal ya mungkin tahu itu normal di algoritma yang lain. Jadi walaupun mereka itu di digital ya, walaupun digital itu global, kita ngomong semuanya bisa connect dari dunia manapun, tapi karena adanya algoritma yang hanya menyajikan sesuatu yang mereka suka aja, in a way wawasan mereka jadi nggak berkembang. Terus ada pandemi. Banyak dari Gen Z sekarang itu ketika mereka harusnya bersosialisasi dan belajar social skill dengan benar, mereka itu tumbuh di depan layar. Mereka itu belajar sosialisasi dengan layar. Itu ngebuat apa? Pertama, nggak ada batasan lagi antara pekerjaan, antara sekolah, antara entertainment, antara main-main, antara kerja, semuanya jadi satu. Bagus gak? Bagus. Karena ada opportunity baru. Tapi kurangnya jadinya nggak ada boundaries. Jadinya mereka pusing, jadinya mereka chaotic sekali di dalam hidupnya mereka. Makanya kenapa gampang burnout, makanya kenapa gampang overwhelmed. Dan sekalinya mereka overwhelmed, mereka burnout, apa yang mereka lakukan? Mereka resign, which is wajar. Kenapa? Karena Gen Z itu kurang belajar confrontation. Yes, confrontation itu susah, apalagi confrontation secara offline. Online aja mereka nggak ada, mereka kan segampang kayak matiin aja layarnya, mereka kan segampang kayak end aja call-nya. Ya gimana kita bisa expect kalau mereka itu bisa punya satu skill manusia yang sebenarnya itu sangat penting, yaitu komunikasi sama manusia lain. Itulah kenapa banyak generasi sekarang atau Gen Z, mereka hidup dalam bubble mereka sendiri. Pertama, mereka disajikan konten yang sudah mereka pre-approve, mereka ketemu sama orang-orang yang memang sudah setuju sama mereka, lalu mereka ketemu di dunia online, jadi mereka tuh nggak ready ketika mereka harus offline. Mereka shock, mereka kaget, dan apa yang paling pertama kali dilakukan? Balik lagi ke depan layar mereka. Karena itu yang jadi comfort zone. Mungkin sebagai milenial, gua yang lahir di dunia transisi, yang punya awareness atau mungkin punya skill di dua sisi. Mau nggak mau ya, kita memang harus menyesuaikan ke mereka sih. Mungkin kita lebih tahu gimana rasanya ada di dua dunia ya, before pandemi and then after pandemi. Dan kita lebih mature ketika kita dihadapin sama pandemi dan juga dunia digital ini. Ya akhirnya gue pun mengerti kalau memang harus dari kita yang lebih mengerti Gen Z ini, dan kita ya bisa merangkul mereka lah gimana biar mereka bisa keluar dari bubble itu. Tapi buat Gen Z pun ya kalian harus lebih berani lagi untuk keluar dan mungkin lebih aware, karena bisa aja ini semua hanya karena kalian nggak aware aja.